Akhir-akhir ini kalau ada brand mengeluarkan laptop gaming, pasti mereka menggembar-gemborkan yang namanya resizable bar, DLSS, Whisper Mode, Dynamic Boost, dan lain-lain, karena memang itu adalah fitur terbaru dari mereka. Nah, AMD juga nggak mau kalah. Mereka bilang kita juga punya. Apalagi yang kita punya bukan hasil kombinasi, tapi punya kita sendiri, sama-sama AMD-nya. Dan namanya menurut saya lumayan berat, yaitu AMD Advantage. Yap, namanya AMD Advantage, keuntungan. Jadi kayak istilahnya yang beli laptop ini tuh nggak bakal rugi gitu, nggak bakal zonk, pasti diuntungkan. Sama seperti membobol Bukalapak, kita pasti diuntungkan. Karena di Bukalapak ada banyak banget barang yang bisa kita bobol dengan harga yang murah pol. Nggak perlu antri dengan senggol-menyenggol, cukup download aplikasi Bukalapak dan siapkan jempol untuk check out. Ini adalah contoh beberapa barang pilihan saya yang dibanderol dengan harga murah pol untuk kalian bobol. Belanja di Bukalapak, bonusnya pol, bonus emasnya lebih nampol. Kok dari tadi ada kata bobal-bobol, bingung ya? Nanti akan saya jelaskan di akhir video. Sekarang kita lanjut ke AMD Advantage dulu. Jadi AMD Advantage ini adalah semacam sertifikasi yang disyaratkan oleh AMD kepada vendor pembuat laptop. Kalau misalkan membuat laptop dengan CPU dan juga GPU AMD, harus memiliki syarat-syarat tertentu yang sudah disiapkan oleh AMD. Dan salah satu laptop yang akan kita bahas kali ini sudah memiliki fitur AMD Advantage. Dan perkenalkan, ini adalah Omen by XP. Dari spesifikasinya aja, wah udah monster banget buat gamers karena dia pakai Ryzen 9 5900HX. Ada huruf X di sini yang berarti prosesornya memiliki kapasitas untuk di overclock. Ryzen 9 5900 ini berbasis Ryzen mikroarsitektur dengan fabrikasi 7 nanometer yang memiliki 8 core 16 thread. Dari segi CPU-nya aja udah kenceng banget. Kalau dari segi GPU untuk IGP atau integrated graphic card-nya dia pakai Radeon Vega 8 dan untuk dedicated graphic card-nya dia pakai RX 6600M. Ada huruf M di situ ya, biar gak bingung karena ada graphic card yang gak ada tandanya sama sekali itu, baik yang untuk versi mobile atau untuk versi PC. Nah, dengan ada tanda M ini berarti enak kalau misalkan kita beli, oh itu berarti RX 6600M. Oh, berarti untuk mobile. Kalau di sebelah sekarang agak ribet karena walaupun seri GPU-nya sama, tapi maksimum TGP-nya bisa beda-beda. Ada yang 40 sampai 155 watt. Jadi walaupun serinya sama, tapi powernya bisa beda-beda. Kalau ini lebih enak. Jadi dia RX 6600M 8GB GDDR6 yang berbasis Navi 23 chip dengan arsitektur RDNA 2. Di atasnya lagi ada RX 6700M dan ada RX 6800M. Jadi untuk yang RX 6600M ini masih bisa dibilang VGA mid-range. CPU udah AMD, GPU udah AMD. Apakah memori RAM-nya pakai AMD juga? Enggak ya. Jadi AMD nggak memproduksi memori RAM. Jadi untuk RAM-nya ini dia 16GB DDR4 dengan speed 3200 MHz. Dan yang jelas karena dia masuk ke Omen by XP, jadi RAM-nya ini masih bisa di-upgrade. Nggak ada slot yang onboard. Untuk storage utama atau bawaannya 512GB dan masih ada slot lagi kalau mau upgrade storage. Kalau untuk storage speednya sebenarnya udah kenceng ya, karena dia pakai NVMe Gen 3, speednya itu sekitar 3000-an Mbps. Cuman di sebelah itu udah pakai PCIe yang terbaru yang bisa tembus sampai 6000 Mbps. Tapi ya it's okay lah, mungkin tahun depan AMD bakalan nyusul. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit, karena ibaratnya kalau Mobile Legend AMD itu kayak solo rank gitu. Ini aja udah lumayan gigi banget, dia mau nyusul dua raksasa besar sekaligus. Kalau saya jadi AMD, saya udah kenceng banget di prosesor, GPU-nya ya udahlah ya, kapan-kapan aja dibenerin. Tapi AMD enggak nih, dia nggak mau kalah di kedua sektornya, baik CPU atau GPU, sikat abis. Tapi apakah dengan AMD Advantage-nya ini dia bisa benar-benar bersaing? Kalau dari segi prosesor, udahlah ya, biar data yang bicara. Di Cinebench R15 XP Omen dengan Ryzen 9 5900HX, di mode performance di Omen Gaming Hub dan kipasnya ada di Max untuk single core-nya, dia bisa dapat 228 poin. Kalau untuk multicore-nya, awal-awal dia bisa dapat 2100 poin, terus turun dan stabil di kisaran 2000 poin. Untuk suhu temperaturnya di Cinebench ini dia bisa nyolong-nyolong di sekitar 100 derajat Celcius, tapi diimbangi juga dengan CPU power yang tinggi. Dan biasa ya, Cinebench itu maksimum temperaturnya memang tinggi banget karena dia memang diforsir banget di CPU. Cuma CPU-nya aja yang bekerja. Di skenario kedua di Omen Gaming Hub-nya kita coba user skenario yang balance dan kondisi laptop tidak dicas. Dan hasilnya di performa single core-nya nggak ada penurunan performa dengan tetap mendapatkan sekitar 220 poin, tapi di multicore-nya
ada penurunan dengan stabilnya itu ada di 1300-an poin. Jadi turun sekitar 700-an poin. Tapi ya wajar ya, namanya laptop gaming itu bakal lebih optimal kalau dia dengan kondisi di plugin atau di cas. Karena adapternya aja gede banget, 230 watt. Untuk suhunya di mode balance ini nggak sepanas mode best performance rata kanan tadi, dengan maksimumnya hanya ada di kisaran 70 derajat Celcius, dan CPU powernya juga nggak setinggi tadi. Lanjut ke tes rendering. Pertama kita coba di Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita pakai untuk tes rendering, dan kita ekspor di 4K. Dia bisa render dengan durasi waktu 2 menit 11 detik. Masih kenceng. Untuk suhu temperaturnya ketika render ini juga aman di maksimum 80 derajat Celcius CPU dan 60 derajat Celcius untuk GPU-nya. Di Blender dengan template BMW, CPU rendernya mampu merender dengan durasi waktu 3 menit 21 detik, dan untuk GPU rendernya 5 menit 50 detik. Di CPU rendernya tadi temperaturnya masih lumayan tinggi, 100 derajat Celcius, dan untuk GPU render lebih adem dengan CPU di kisaran 90 Celcius dan suhu GPU-nya 55 Celcius. Oke, sekarang masuk ke saat yang kalian tunggu-tunggu, yaitu tes gaming. Karena memang AMD Advantage ini segmentasinya untuk pengguna yang suka gaming, dan dia menawarkan 3 selling point. Jadi pertama ada premium display, ada amplified performance, dan ada build to game. Tapi sebelum kita masuk ke tes gamingnya, akan saya jelaskan 3 selling point yang saya sebutkan tadi. Jadi pertama ada premium display. Jadi AMD mewajibkan vendor pembuat laptop itu harus membuat layar yang premium dengan kecerahan minimal untuk brightness itu 300 nits. Terus untuk color game mode minimal itu 100 sRGB. Untuk panelnya bisa IPS atau bisa OLED juga, dan dia juga harus memiliki fitur AMD FreeSync. Terus juga harus ada jaminan ketika bermain game itu minimal 100 fps di game-game tertentu. Terus untuk refresh rate layar minimal itu harus 144 Hz. Dan XP Omen ini sudah memiliki syarat minimal dari premium display. Jadi untuk kecerahan brightness-nya dia ada 300 nits. Color game mode-nya juga udah 100% sRGB. Untuk panel layarnya dia pakai micro edge display dengan panel IPS, refresh rate-nya 144 Hz dengan 7 millisecond response time. Terus juga dia memiliki AMD FreeSync. Jadi udah sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh AMD. Dan XP Omen ini juga masih memiliki fitur tambahannya sendiri, yaitu fitur Eye Comfort dengan low blue light filter. Terus yang kedua ada amplified performance. Jadi performanya ini diperkuat lagi, dan di amplified performance ini ada AMD Smart Shift. Kalau kalian bingung apa itu AMD Smart Shift, sama dengan fitur Dynamic Boost, dimana dia akan membagi tugas antara CPU dan GPU. Kalau aplikasinya lebih ke CPU render akan diarahkan ke CPU, dan kalau ke game AAA yang mainnya CPU render jadi dia akan diarahkan ke GPU. Terus di amplified performance ini juga ada AMD Smart Access Memory. Jadi sama seperti Resizable Bar, dimana kalau misalkan dulu itu CPU hanya diberikan akses 256 MB, sekarang diberikan full akses. Jadi kalau misalkan 256 MB itu kan banyak terjadi antrian data ya. Nah kalau misalkan dikasih full akses, nggak ada lagi yang namanya antrian. Kalau nggak ada antrian berarti FPS-nya lebih tinggi karena data yang diolah bisa lebih banyak. Terus yang ketiga ada build to game. Jadi laptopnya itu memang dibuild untuk bermain game. Responnya lebih cepat karena dia pakai storage NVMe, dimana walaupun sebelum adanya AMD Advantage udah banyak laptop gaming yang pakai NVMe. Jadi ya kalau untuk ini menurut saya sih nggak terlalu spesial, tapi di build to game ini AMD menjanjikan cooling yang lebih optimal, dengan di area WASD yang sering kita gunakan untuk bermain game itu nggak cepet panas, jadi dingin. Terus yang lebih ekstrim lagi, baterainya itu harus bisa tahan 10 jam. Untuk laptop gaming 10 jam itu menurut saya too much gitu ya, terlalu lama, terlalu awet. Tapi apakah benar klaimnya seperti itu? Langsung aja kita tes. Jadi tes game ini fitur AMD Smart Shift udah kita aktifkan, Smart Access Memory udah kita aktifkan, kondisi laptop dicas, dan Omen Gaming Hub-nya ada di performance, fan-nya ada di auto. Di Dota 2 dengan settingan Full HD best looking rata kanan, dia bisa dapat average 100 sampai 120 fps, dan temperaturnya juga aman di bawah 80 derajat Celcius. Dan jaminan 100 fps kata AMD di game-game tertentu, Dota ini berarti ya ikut ya. Terus lanjut ke Shadow of Tomb Raider dengan settingan yang bisa kalian lihat di hasil benchmark ini, dan dia mendapatkan average yang juga sesuai dengan janjinya, yaitu 100 fps dengan average 101 fps. Di Assassin's Valhalla dengan resolusi Full HD, grafiknya ultra high, dia dapat average 67.
Watch Dogs Legion dengan settingan rata kanan, Ray Trace ada di medium, DLSS ada di performance, dia dapat average 68 fps. Lanjut ke Cyberpunk, settingannya saya buat di medium, Ray Trace juga ada di medium, fidelity-nya pertama saya off-kan dan hasilnya dia masih playable di average 30-an fps. Dan ketika saya coba aktifkan AMD Fidelity dengan mengaktifkan fitur Dynamic Fidelity di Cyberpunk, di resolution scalingnya 55 ada penambahan fps dengan ada di kisaran 55 sampai 60 fps. Jadi fitur AMD Fidelity-nya memang works ya di beberapa game tertentu. Apa itu AMD Fidelity? Kalau di sebelah namanya adalah DLSS atau Deep Learning Super Sampling. Sama seperti itu, jadi misalkan kita main di resolusi Full HD sama AMD-nya, resolusinya itu diturunkan. Jadi resolusinya sebenarnya bukan Full HD, tapi image-nya itu direkonstruksi ulang agar menyerupai Full HD. Logikanya kalau misalkan resolusi diturunkan, FPS-nya akan nambah. Tapi enaknya gambarnya itu akan menyerupai resolusi natifnya yang ada di Full HD. Dan ketika sudah kita benchmark sedemikian rupa tadi, sekarang waktunya kita tes untuk suhu permukaannya. Karena AMD bilang kan dengan cooling yang lebih optimal, tombol WASD-nya itu nggak panas dan lebih nyaman kalau digunakan untuk bermain game lama. Dan hasilnya iya, di tombol WASD sama sekali nggak panas. Di tombol lain lebih terlihat menguning kalau di FLIR, tapi sebenarnya ya masih tetap di bawah 40 derajat Celcius. Kalau dari semua syarat AMD Advantage tadi, XP Omen ini lolos. Cuman ada satu yang nggak lolos, yaitu baterai. Karena kan kalau kata AMD baterainya itu bisa tahan sampai 10 jam. Dan Omen by XP yang pakai AMD Advantage ini, ketika kita tes dengan settingan kita ya, dengan volume 20%, brightness-nya ada di 50%, terus juga wifi-nya off, kita video playback dan hasilnya dia mampu bertahan 9 jam 10 menit. Ya kurang 50 menit memang dari janjinya. Tapi kalau misalkan ini diuji sama dosen yang killer, ya harus pas gitu, 10 jam ya 10 jam. Ya tapi it's okay lah, 50 menit aja. Mungkin AMD punya settingan yang berbeda dengan uji tes lab kita. Mungkin brightness-nya ada di 10% dan volumenya di mute. Kalau untuk fitur lain, karena laptop ini tuh harganya di atas 20 juta dan tadi saya lihat di beberapa marketplace itu ada yang jual 23 sampai 25 juta. Jadi untuk fitur-fitur lain ya udah bisa dibilang flagship lah. Gak usah kita bahas terlalu mendetail. Contohnya seperti Wi-Fi 6, terus Bluetooth-nya versi 5.2, audionya pakai Bang & Olufsen ciri khasnya Omen by XP, keyboardnya juga udah memiliki RGB 4 zona, terus ada 26 tombol rollover yang memiliki anti ghosting juga, jadi buat pengalaman bermain game bisa lebih nyaman. Terus kalau secara desain juga nggak usah kita bahas banyak lah ya, dia sama kok dengan XP Omen yang sebelumnya kita bahas juga yang pakai versi sebelah. Form factornya sama, desainnya sama, mukanya sama, jadi nggak usah kita bahas lagi. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Omen by XP yang udah memiliki fitur AMD Advantage kali ini. Kesimpulannya, saya salut ya buat AMD yang pelan-pelan mencoba menggeser dua raksasa besar sekaligus. Walaupun nggak bisa dibilang dia unggul, karena ada beberapa sektor yang menurut saya masih harus diperbaiki. Contohnya seperti Nvidia CUDA yang masih lebih kenceng kalau kita gunakan untuk rendering. Tapi paling nggak AMD nggak diam di CPU aja, tapi juga mencoba bersaing di GPU-nya juga. Dan akhirnya lahirlah laptop yang pakai CPU dan juga GPU AMD yang memiliki fitur AMD Advantage. Yang diuntungkan adalah kita sebagai pengguna. Lagi-lagi kalau dengar kata diuntungkan, saya jadi inget Bukalapak. Dan dari tadi saya kan sebut bobol-bobol terus ya. Karena Bukalapak lagi mengadakan Harbolnas 11.11, promo barang yang murah pol buat dompet kalian nggak jebol. Promo Harbobol ini dimulai dari tanggal 10 sampai 21 November 2021. Ada banyak banget kategori. Ada fashion, gadget, hobi dan koleksi, olahraga dan otomotif. Dan Bukalapak juga lagi ngadain giveaway. Hadiahnya ada 2 unit Sony W1C untuk 2 orang pemenang. Pertanyaannya gampang banget. Berapa harga barang W1C sebelum didiskon bobol oleh Bukalapak? Jawab dengan format seperti ini. Jadi jawaban terus username Instagram kalian. Jawab di link yang ada di deskripsi atau pin komen Bukalapak yang ada di video ini. Syaratnya gampang ya. Jadi cukup jawab pertanyaan dan subscribe channelnya Bukalapak. Periode giveaway ini dari 10 sampai 17 November 2021 dan pemenang akan diumumkan di community postnya Bukalapak. Info lengkapnya kalian bisa langsung aja cek di deskripsi. Sekarang kita lanjut ke kesimpulannya XP Omen. Kalau untuk kekurangannya sebenarnya masih di SSD ya. Sebenarnya SSD-nya ini udah kenceng 3000 Mbps. SSD yang dulu itu udah mahal dan kenceng banget. Cuman karena sebelah itu udah lebih kenceng 6000 Mbps,
Jadi ya mungkin tahun depan lah ya. Jadi pelan-pelan. Kalau misalkan lagunya kotak itu ya pelan-pelan saja. Jadi mungkin tahun depan AMD bisa unggul di sektor itu. Cuman kalau kita ngomongin performa CPU untuk Ryzen 9 5900HX di Omen by XP ini, wah seperti yang kalian lihat tadi ya, udah kenceng banget. Kalau untuk performa GPU-nya pasti kalian akan tanya ya, kalau dibandingkan dengan sebelah kencengan mana. Kalian bisa lihat benchmark lengkap dari YouTuber yang namanya Jarotex. Itu dia udah comparekan banyak banget game dari RX 6600M dengan RTX 3060. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi, atau kalau nggak saya lupakan saya taruh di end card, jadi kalian bisa lihat di situ. Intinya sih di video tersebut ya masih oke RTX 3060 lah ya. Cuman yang harus diingat RX 6600M ini harganya lebih murah. Dan terakhir pesan saya buat AMD, keep going lah ya, pelan-pelan tapi pasti banyak pulau yang terlampaui. Tapi ini aja saya udah salut ya dengan perjuangannya AMD. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video.